Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa sallallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafa'ati ya madad ya karamati fid darin amin. Babun fil qiyami ar-rajuli lir-rajuli. Bab tentang berdiri seseorang kepada seorang yang lain. Apabila berkata Musa ibn Ismail qala hadatsana Hamad an Habib ibn Syahid an Abi Mijlaz qala kharaja Muawiyah ala ibn Zubair wa ibn Amir. Telah berkata, ya Abi Mijlaz, telah keluar oleh Muawiyah di atas Sayyidina Abdullah bin Zubair dan Sayyidina Abdullah bin Amir. Faqama ibnu Amir wa jalasa ibnu Zubair. Maka berdirilah Abdullah bin Amir dan duduklah Abdullah bin Zubair. Faqala Muawiyah li ibni Amir, maka berkata oleh Muawiyah bagi Abdullah bin Amir, ijlis, duduklah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku mendengar akan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyam thulalahu rijalu qiyaman. Siapa saja yang mencintai seseorang bahwa menginginkan ia seseorang bahwa berdiri baginya seseorang oleh beberapa orang yang lain, nisbah berdiri, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Niscaya maka hendaklah menyiapkan atau mempersiapkan ia seorang akan tempat duduknya seseorang di neraka. Ini bagi orang yang diberdiri, bagi orang yang disambut berdiri, itu prinsipnya. Tapi bagi kita yang menyambut, prinsipnya seperti hadis tadi, qumu ila sayyidikum, berdirilah kamu sambut sayyidmu. Itu prinsip kita yang menyambut. Tapi prinsip kita yang disambut, maka tidak ada keinginan kita sambut berdiri. Kalau nggak sambut berdiri malah atau merasa dihinakan. Ini yang nggak boleh. Jadi ada hadis orang yang disambut, ada hadis orang menyambut. Nah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini merawakan hadis orang yang disambut. Siapa yang berpengen disambut berdiri, hendaklah siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, jadi harus jelas penempatan hadisnya. Hadis. Wabihi hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah ibnu Numair an Mis'ar an Abi Ambas an Abil Adabbas an Abi Marzuq an Abi Ghalib an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata, ya Abi Umamah, telah keluar bersama kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kami. Alaina, di atas kami, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawakkian ala asan, hal keadaan Nabi itu bertumpu, ya Nabi, di atas tongkat. Faqumna ilaihi, maka kami berdiri kepadanya Nabi. Faqala, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu, janganlah kalian berdiri kama taqumul al-ajimu yu'azzimu ba'daha ba'dan,
sebagaimana berdiri beberapa orang ajam yang mengagungkan oleh sebagiannya orang ajam akan sebagian yang lain. Nah, hadis ini Nabi sendiri melarang berdiri. Tapi apabila kita satukan hadis ini dan hadis perintah Nabi berdiri, menyambut tadi itu hadis yang tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qumu ila sayyidikum, qumu ila sayyidikum. Itu hadisnya jauh berapa? Bukhari Muslim. Nah, qumu ila sayyidikum, qumu ila khairikum, itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Sementara hadis la taqumu kama taqumu ajim yu'azzimu ba'da ba'dan, itu hadis sanadnya dhaif karena Abil Udais atau Abil Ad-Dabas itu tidak diketahui riwayatnya, biografinya. Nah, kadang-kadang hadis ini nanti digunakan oleh Wahabi. Masalahnya Wahabi saja, dia akan pakai hadis ini, dia nggak akan lihat. Maka perlu untuk mencamkan itu hadis dhaif. Qumu ila sayyidikum, hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, babun fil rajuli yaqulu fulanun yuqri'u ka salam. Bab begitu baca. Yuqri'u ka salam. Nah, bab tentang seseorang yang berkata oleh si fulan, yang mengucapkan ya fulan akan kamu akan salam. Babi kata Abu Bakri, antum pahami judulnya, babu fi rajuli yaqulu, bab tentang seseorang yang berkata, ya seseorang apa perkataannya, fulanun yuqri'uka salam, fulan yang mengucapkan ya si fulan, ya fulan akan kamu akan salam. Jadi yaqulu itu faktanya huwa, kembali pada rajul. Fulanun yuqri'uka salam itu maf'ul qaul, isi pembicaraan. Si fulan membacakan kepadamu salam, bahasa kitanya si fulan mengirim salam untukmu. Hadis. Apabila kata Abu Bakri ibn Jaddi qala, dari kakekku telah berkata, ya kakek, ba'athani abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus akan aku oleh bapakku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala itihi fa aqrihu salam. Maka berkata, ya abi, ya bapakku, datangilah olehmu akannya Nabi, lalu sampaikanlah olehmu akannya Nabi akan salam. Qala, berkata ya laki-laki, fa ataituhu, lalu aku mendatangi akannya Nabi. Faqultu, lalu aku katakan, inna abi yuqri'uka salam, sesungguhnya abi, bapakku, itu menyampaikan ya abi, akan engkau akan salam. Faqala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikas salam, adapun di atasmu itu salam, wa ala abika salam, dan di atas abimu itu salam. Jadi cara menjawab salam itu, jawab dulu yang kasih dulu jawaban kepada yang memberi, maaf kepada yang menyampaikan, kemudian baru yang mengirimkan. Maka bahasa sederhana, setelah jawaban alaikas salam ini dilarang oleh Nabi pada hadis yang tadi, ini sebelum larangan itu. Alaikas salam adalah tahiyah lil mautah, itu adalah penghormatan untuk orang sudah meninggal. Maka ulama merevisi wa alaikas salam wa alaikumus salam, maka diganti wa alaika wa alaikis salam warahmatullahi. Si fulan mengucapkan salam kepadamu, kita jawab wa alaika wa alaikis salam warahmatullahi. Nah, hadis. Apabila kata Abu Bakri ibn Abi Shaybah, qala thana Abdul Rahim ibn Sulaiman an Zakaria an Asy-Sya'bi an Abi Salamah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha haddathathu. Sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan ya Sayyidatina Aisyah akannya hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Abi Salamah, katakannya hadis Abi Salamah
Akhirnya Abi Salamah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha baginya Sayyidatina Aisyah, inna Jibril yaqra'u alaiki salam, sesungguhnya malaikat Jibril itu menyampaikan, ya malaikat Jibril di atasmu akan salam. Faqalat, lalu menjawab oleh Sayyidatina Aisyah, wa alaihi salam wa rahmatullah, dan di atasnya malaikat Jibril itu salam dan rahmat Allah. Nah, Babun fil rajuli yunadi rajula fayaqulu labbaik. Bab tentang seseorang menyeru yang seorang akan seorang yang lain, maka berkata yang seorang akan kata-kata labbaik. berkata yang orang diseru, Maka berkata orang yang diseru akan kata-kata labbaik. jadi kalau kita dipanggil orang, jawabannya labbaik. Nah, pri. Baik, Nah, pada keseringan baik, baik. lamnya dibuang baik. Nah, hadis. وفي رواية موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى ابن عطاء عن أبي حمام عبد الله بن أبي يسار أن أبا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسرنا في يوم قائز شديد الحر. Aku menyaksikan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perang Hunain. Lalu kami berjalan pada hari yang terik, yang bersangatan, panas. Panazalna tahta zilli syajarati. Lalu kami singgah di bawah naungan, di bawah bayangan pohon. Falamma zalatis syamsu, maka tatkala telah tergelincir oleh matahari, labistu mati wa rakibtu farasi. Tidak, aku mengenakan akan baju besiku, dan aku mengendarai akan kudaku. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi fustati, padahal yang Nabi itu di dalam kemahnya Nabi. Faqultu, lalu aku katakan, assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Salam di atasmu wahai Rasulullah, dan rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah. Qad hanar rawahu, sungguh telah datang waktu sore. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sore, menjelang siang, menjelang malam. rawah waktu berangkat. Sungguh telah datang waktu berangkat. Waktu berangkat di sore hari, itu nama rawah. Sungguh telah Qutbatun datang, wa rahatun fisabilillah khairun minad dunya wa fiha. sungguh telah datang waktu berangkat di sore hari. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, benar. Tsumma qala, kemudian bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum, wahai Bilal, berdirilah kamu. Fathara min tahti samura, maka melompat ia Bilal dari bawah pohon samura. Ka'anna zillahu zillu ta'irin, seakan-akannya Bilal, naungannya Bilal atau bayangannya Bilal, Zillahu, bayangannya Bilal, bayangannya Bilal, bayangannya seolah-olah bayangan pohon, seolah-olah bayangannya pohon itu seperti itu bayangan burung. Bayangannya itu sedikit seperti bayangan burung. Faqala, berkata ya Bilal, labbaik wa saddaik wa ana fidauka, dan adapun aku itu tebusanmu. Faqala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrij liya farasa, ikatkanlah pelana olehmu bagiku akan kuda. Fa akhrajna sarjan
Dafatahu, lalu mengeluarkan ia Bilal akan pelana di dua pinggirnya kuda. Min lifid, dari kuda, dua sampingnya kuda, dua pinggir. Mana lebih dekat kalimat kuda daripada pelana? Dua pinggirnya pelana, dekat pelana. Dua pinggirnya pelana dari sabut. Laisa fihi asyarrun wala batarun, yang tidak ada padanya dua pinggir pelana itu kufur nikmat, atau yang artinya di kamus bersukaria sampai melewati batas. Dan tidak juga baturun, juga sama artinya dengan asyarun, bersukaria sampai melampaui batas, kufuri nikmat, tersombong. Nah, unsur berlebihan, unsur kesombongan. Unsur kelebihan, unsur kesombongan, tidak ada padanya unsur kesombongan. Farikiba, farokiba, warokibna, maka mengendarai ya Nabi dan kami mengendarai. Wasaqal hadis, melanjutkan Imam Aba Abdurrahman akan hadis. Nah, jadi pelana Nabi tersebut ketika dipasangkan, ujung-ujung pelananya hanya dipintal atau dikuatkan daripada sabut. Sabut di sini maksudnya rumput kering. Leaf itu rumput kering. Jadi nggak ada unsur kemewahan, nggak ada unsur membanggakan diri daripada pelana yang Nabi pakai. Nah, kalau orang berkuda itu pelana itu bagian daripada menunjukkan kemewahan. Pelananya bagus, itu pinggir-pinggirnya itu dihiasi. Mungkin lebih bagus mungkin pelana kuda bendi, kuda yang membawa pengantenan, daripada pelana yang dipakai oleh Nabi pada saat itu. Nah, babun fil rajuli yaqulu lirrajuli adfakallahu sinnaka. Bab tentang seseorang berkata ya seorang kepada seseorang yang lain, adfakallahu sinnaka, telah mengekalkan oleh Allah akan semoga mengekalkan oleh Allah SWT akan kesenanganmu. kenapa dia tidak mengekalkan? Membuat senyum, membuat senyum, membuat tertawa. Semoga membuat tertawa oleh Allah SWT akan kesenanganmu. Sinna, dan gigimu. وبه لقد عيسى بن إبراهيم البراكي وسمعته من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى عتبة قال حدثنا عبد القاهر ابن السري يعني السلمي حدثنا ابن كنانة ابن عباس ابن مردس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم tertawa oleh baginda Rasulullah SAW. Faqala lahu Abu Bakrin atau Umar, maka berkata padanya Nabi oleh Sayyidina Abu Bakar dan atau Sayyidina Umar, adahkallahu sinnaka, semoga membuat tertawa, membuat tersenyum oleh Allah SWT akan gigimu. Wasaqal hadis, dan melanjutkan yang kaki akan hadis.
Nah, babu majah fil bina. Babu majah fil bina, bab tentang sesuatu yang telah datang, ya sesuatu pada bangunan. Wabil Qur'an Musaddad ibnu Musarhad qala sana Afsun anil A'mas an Abil Safar an Abdullah ibn Amri qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah lewat padaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana utayyinu haitan li ana wa ummi, dan pada aku memperbaiki dengan tanah akan pagar milikku, saya dan ibu saya. Faqala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ya Abdullah." Bermula, apakah itu ini wahai Abdullah? Faqultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syai'un uslihuhu. Adapun ini itu sesuatu takdir azan, itu sesuatu yang aku perbaiki akannya sesuatu. Faqala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asra'u min dzalika. Adapun perkara maksud kematian itu lebih cepat dari demikian. Sebabnya itu dinding bagian kanan aula begitu dia. Kabongkar dindingnya, terganti, terpelit baru, datang Nabi. Sedang ngapain? Memperbaiki dinding wahai Rasul. Kata Nabi, kematian lebih cepat datangnya pada robohnya bangunan kamu. Nah, itu zuhud namanya. Jadi sahabat nambal-nambal dindingnya dengan tanah saja itu ditegur oleh Nabi. Tak usah kamu pikirkan bangunan. Kamu kalau kematian datang lebih cepat daripada bangunan ini roboh. Berarti dalam rumah itu hanya sederhana saja. Rombak lagi, dirombak lagi, renov lagi. Nah, buat sekali jadi, ada selesai. Tidak roboh, baru buat lagi. Jadi enggak terlalu mementingkan rumah. Kecuali dari dihanyakan oleh gelombang laut, erupsi gunung Sinabung, gunung Merapi rusak baru perbaiki. Ini bahasa zuhud ya. Kalau bahasa yang lain ada lagi. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaih qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Hannad al-ma'na qala haddatsana Abu Muawiyah al-A'mash bi isnadihi bi hadza qala marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah lewat atasku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nu'aliju khussal lana waha, padahal kami sedang memperbaiki khussal lana, itu rumah dari bulu milik kami, waha, yang telah hancur, yang telah roboh. Faqala, bersabda ya Nabi, mahada, apa ini? Faqulna, lalu kami katakan, khussul lana waha fanahnu nuslihuhu, rumah dari bulu kami ini, milik kami itu telah hancur, maka kami memperbaiki akannya rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aral amra, tidaklah aku melihat akan urusan illa ajala min dzalik, melainkan lebih cepat ya urusan dari hal demikian. Nah, hancur di sini bukan rusak habis total, tapi sudah mulai rusak. Waha itu artinya lemah. Sudah mulai lemah, bukan hancur. Sudah mulai rusak wahai Nabi. Nabi katakan kematian lebih cepat datangnya daripada rumah ini. Maka kita lihat banyak rumah-rumah yang sisa, orangnya dah mati. Jarang ketemu rumah hancur orang masih hidup, kecuali karena musibah-musibah. Yang banyak itu adalah orangnya mati, rumahnya masih ada. Jadi anak punya uang, dirombak rumah yang tua itu, bikin yang model baru lagi. Nah, selepas itu mati lagi, rumah masih bagus, datang cucu, dirombak lagi, beli rumah
buat yang lebih modern lagi. Nah, bapaknya rumah klasik, anaknya rumah modern. Datang cucunya kembalikan lagi klasik modern, di bawah klasik, di atas modern. Nah, atau modern klasik. Dicicitnya lagi nanti nggak cocok lagi dengan zaman, dirombak lagi, hancur lagi, buat lagi. Nah, modelnya ada Eropa Timur. Nah, IP Eropa. Nah, capek dia buat lagi gaya Papua. Begitulah kehidupan. Sehingga Nabi mencamkan kepada masyarakat Muslim supaya rumah selagi bisa dimanfaatin, manfaatin saja. Tidak usah dihancurkan, dibuat baru lagi. Mendingan uangnya dibuat ke rumah untuk fakir miskin atau untuk rumah Allah. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاتم القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ia Rasul lalu melihat ia Rasul akan kubah musyrifah. Itu maksudnya adalah bangunan yang tinggi. Maqala, maka bersabda ya Rasulullah, ma hadhihi, apa ini? Qala lahu ashabuhu, lalu berkata kepadanya Nabi oleh sahabat-sahabatnya Nabi, hadhihi li fulanin rajulin minal ansar, ini adalah milik fulan, seorang laki-laki dari Ansar. Qala, lalu berkata ya Sayyidina Anas, fasakata wa hamalaha fi nafsihi, lalu diam ya Nabi dan membawa ya Nabi akannya kubah musyrifah di dalam dirinya. Maksudnya Nabi merenungkannya. Wa hamalaha, membawa ya Nabi akannya kubah musyrifah fi nafsihi, di dalam dirinya. Hamalaha itu artinya kondisi Nabi, sikap Nabi atas kubah itu ditelan dalam dirinya. Maksudnya marah, kebenciannya itu dihendakkan dalam dirinya, karena orang nggak ada. Nah, terpaksa telan aja lagi. Punya siapa ini? Si fulan. Nah, itu untuk hamalah hati nafsinya. Menghela nafas panjang prakteknya. Hatta idza jaa sahibuha Rasulullah, sehingga apabila datang oleh pemiliknya kubah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu alaihi fin nasi a'rada anhu, mengucapkan salam ia pemilik atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada manusia. A'rada anhu, berpaling ia Nabi darinya pemilik kubah. Nabi nggak mau jawab salamnya. Sana'a dzalika miraran, melakukan ia pemilik kubah akan hal demikian berkali-kali. Hatta arafa ar-rajul al-ghadaba fihi wal i'rad anhu, sehingga mengetahui oleh laki-laki tersebut akan kemarahan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberpalingan darinya seseorang. Masyaka dzalika ila ashabi, lalu mengadu ia laki-laki tersebut, pemilik kubah tersebut, akan hal demikian kepada sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata ia rajul, wallahi, demi Allah, inni la unkiru, sungguh aku mengingkari akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka para sahabat berkata, kharaja fara'a qubbatak, telah keluar ia Nabi lalu melihat ia Nabi akan kubahmu. Qala, berkata ya Sayyidina Anas, faraja'a ar-rajul ila qubbatihi, lalu kembali oleh laki-laki tersebut ke kubahnya. Fahadamaha, lalu merobohkan ia laki-laki akan kubah tersebut. Hatta sawwaha bil ardi, sehingga meratakan ia laki-laki akannya kubah dengan tanah. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Falam yaraha, lalu tidak melihat ya Nabi akannya kubah tersebut. Qala, bersabda ya Nabi,
ma fa'alatil kubbah, apa yang telah dilakukan oleh kubbah, maksudnya apa yang telah terjadi dengan kubbah tersebut. Qalu, mereka sahabat berkata, syaka ilaina sahibuha, telah mengadu kepada kami oleh pemiliknya kubbah, ai radaka anhu, akan keberpalinganmu darinya pemilik. Fa akhbarnahu fahadamaha, lalu kami menceritakan kepadanya pemilik, fahadamaha, lalu menghancurkan ia pemilik akannya kubbah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ama, ketahuilah, inna kulla bina'in, sesungguhnya setiap bangunan, wabalun ala sahibihi illa mala, yakni mala budda minhu. Sesungguhnya setiap bangunan itu akan menjadi penyesalan terhadap pemiliknya, kecuali sesuatu yang tidak, yakni maksudnya sesuatu yang mesti darinya sesuatu. Nah, sampai Nabi tidak mau ditegur, bukan menegur ya. Kalau nggak mau menegur itu mungkin agak ringan, tapi nggak mau ditegur. Datang ucapin salam, Nabi nggak cuek aja sama orang. Apa kata beliau? Inilah ungkiri Rasulullah. Sungguhnya aku mengingkari Nabi. Mengingkari Nabi itu aku tidak bisa memahami sikap pada baginda Rasul itu, maksudnya mengingkari. Sama dengan perkataan daripada Nabi Ibrahim kepada tamu yang datang. Apa kata Ibrahim? Yang menggunakan kalimat mungkir. Kau mau mungkar. Apa arti kau mungkar? Kaum yang tidak dikenal. Ya, jadi ketika beliau datang kepada Nabi, Nabi tidak mau jawab salamnya, sehingga beliau mengatakan, aku mengingkari Rasul. Bukan ingkari Rasul itu artinya membangkangkan Nabi, tapi aku mengingkari Rasul, tidak bisa memahami kenapa Nabi tidak mau jawab salam saya. Nah, diceritakan oleh sahabatnya, karena rumah kamu dilihat oleh Nabi tinggi sekali pada yang lain. Nah, oh itu penyebabnya. Pulang dia ke rumah, dirobohkan. Satu kali lewat, mana di bangunan ini? Ceritakan oleh sahabat yang sudah dirobohkan oleh pemiliknya. Nah, jadi setiap bangunan akan menjadi penyesalan di akhir kelak. Apalagi bagaimana Basko itu. Apa beliau? Dia orang hanya untuk jualan. Apa sih yang dijual situ sampai masih melakukan uang 700? Rumah Allah. Hadis. Babun fi ittikhadil ghuraf, bab tentang membuat kamar di atas loteng. Wa bisanadikum ilai qala hadatsana Abdul Rahim ibnu Mutarrif al-Ruasi qala hadatsana Isa an Ismail an Qais an Dukail ibni Sa'id al-Muzani qala, dari Sayyidina Dukail ibni Sa'id al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ataina nabiyya, telah mendatangi akan kami akan Nabi, ataina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ataina nabiyya, oke. Dan kami telah mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu at-ta'ama, lalu kami meminta akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makanan. Faqala, bersabda ya Nabi, lalu bersabda ya Nabi, ya Umar, wahai Umar, idhhab fa'atihim, pergilah kamu lalu berikanlah olehmu akan mereka. Fartaqa bina ila illiyatin, lalu naik ia Sayyidina Umar dengan kami ke atas kamar di atas loteng, ke kamar di atas loteng. Fa'akhadal miftaha min hujratihi, lalu mengambil ia Sayyidina Umar akan anak kunci dari kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafataha, lalu membuka ia Sayyidina Umar. Nah, berarti nggak ada masalah kalau buat rumah tingkat 2. Nah, kalau memang diperlukan. Di sini
kamar penyimpanan makanan atau ruangan jamuan tamu itu ada di tingkat 2. Karena kuncinya disimpan di kamar Nabi, kemudian jamuannya atau tempat penghidangannya ada di tingkat 2. Jangan sampai nanti pemahamannya hadis yang tadi bangunan yang tinggi Nabi tidak sukai, artinya haknya tidak dibuatlah tingkat 2 hukumnya haram. Enggak ada fatwa begitu. Kalau memang perlu tingkat 2, enggak ada masalah dengan bangunan bertingkat. Nah, ittikhaz quraf. Babun fi qatis sidri, bab tentang memotong pohon bidara. Wa bi sanadikum ilai qala hadatsana Nasr bin Ali qala akhbarana Abu Usama an Ibn Jurayj an Uthman bin Abi Sulaiman an Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abdullah bin Hubashi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qata'a sidratan, siapa saja yang memotong ia akan pohon bidara, sawwaballahu ra'sahu finnar, niscaya menelungkupkan oleh Allah akan kepalanya ke dalam neraka. Su'ila Abu Daud, ditanya akan Imam Abu Daud an makna hadal hadis, tentang makna ini hadis. Faqala, berkata ya Imam Abu Daud, hadal hadithun mukhtasarun, ini adalah hadis yang diringkas, yakni man qata'a sidratan fi falatin, siapa saja yang memotong ia akan pohon bidara pada pada tanah lapang, yastadillu biha Ibnu Sabil, yang bernaung dengannya pohon oleh Ibnu Sabil, wal bahaim, dan hewan-hewan ternak, abatan wa zulman, karena bermain-main dan membuat zalim, bighairi haqqin, dengan tanpa hak, yakunu lahu fiha, yang ada ia hak baginya Ibnu Sabil dan bahaim, fiha, padanya pohon, sawwaballahu yakunu lahu fiha, yang ada ia hak lahu, baginya Ibnu Sabil, fiha, padanya pohon, baginya seseorang, fiha, padanya pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, niscaya menelungkupkan oleh Allah akan kepalanya seseorang tersebut, yang seseorang yang memotong tersebut, ke dalam neraka. Nah, begitu perlunya tafsir daripada hadis. Kalau enggak akan salah memahami. Siapa yang memotong pohon sidir, Allah tungkupkan kepalanya ke neraka. Berarti memotong pohon sidir hukumnya haram. Pohon sidir adalah pohon terhormat. Kalau tidak boleh dipotong. Kemana-mana jadi pembahasan. Jadi pohon sidir yang dilarang itu adalah bukan hanya pohon sidir saja, tapi pohon yang gunanya untuk berlindung di tanah umum, digunakan untuk berlindung oleh Ibnu Sabil, oleh hewan ternak. Dia potong abad, nggak ada tujuan, karena kezolim. Tapi kalau dia punya hak, nggak ada masalah. Dia dia potong pohon kelapa dia sendiri, pohon mangganya sendiri, nggak ada masalah. Atau pohon sidir yang bukan di jalan, di hutan, untuk buka lahan, nggak ada masalah. Yang penting jangan tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh umum dan dia tidak punya hak di sana, itulah yang hukumnya haram. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني ابن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه يرفع الحديث, merfa ia Sayyidina Urwah akan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, seumpamanya hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة, berkata ya Imam Hasan ibn Ibrahim, aku bertanya kepada Hisham ibn Urwah an qat'is sidri, tentang memotong pohon bidara, wa huwa mustanidun ila qasri Urwah, padahal dianya Sayyidina Hisham atau Imam Hisham itu sedang bersandar ke singgasana, benteng atau ke pohon Urwah. Pohon Urwah? Ya, pohon milik Sayyidina Urwah atau benteng Sayyidina Urwah. Apa di Qasri? Ada benteng, ada singgasana, ada pangkal pohon.
alkohol. Nah, Faqala, lalu berkata ya Imam Hisham, ataro hadhil abwaba wal masari', apakah pendapatmu tentang ini pintu dan daun pintu? Innama hiya min sidri urwa, hanya saja dianya pintu-pintu dan daun pintu itu dari pohon bidara Sayyidina Urwa. Karena Urwa itu yaqta'uhu min ardihi, adalah Sayyidina Urwa itu memotong Sayyidina Urwa akarnya pohon bidara dari tanahnya Sayyidina Urwa. Faqala, dan berkata Sayyidina Urwa, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. jadi beliau potong dari tanah sendiri, bukan dari tanah umum. Maka hadis ini mengkhususkan hadis yang di atas. Babun fi imatatil ada anit thoriq, bab tentang menyingkirkan perkara yang mengganggu dari jalan. Wa bisanadikum ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Muhammad al-Marwazi qala haddatsani Ali bin Husain qala haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul, berkata Abdullah bin Buraidah, aku mendengar Sayyidina Abi Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mafsilan, pada manusia itu ada 360 persendian. Fa'alaihi, dan kewajiban di atasnya manusia ayyatasaddaqah, bahwa bersedekah ia manusia an kulli mufsilin minhu bisadaqatin, untuk setiap persendian darinya manusia dengan satu sedekah. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa may yutiqu dzalika ya Nabi Allah, dan siapakah yang mampu akan hal demikian wahai Nabi Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nuqa'atu fil masjidi tadfinuha, bermula dahak di dalam masjid yang engkau kuburkan akannya dahak. Wa syai'u tunahhihi anit thariq, dan sesuatu yang engkau singkirkan akannya sesuatu dari jalan. Fa illam tajid, maka jika engkau tidak menemukan faraqatat duha tujzi'uka, maka 2 rakaat salat sunat duha itu telah mencukupi 2 rakaat akan kamu. Nah, 2 rakaat duha itu cukup untuk membayar pajak persendian setiap hari. 360 persendian harus dibayar pajak. Maka jaga sholat duha supaya Allah jaga 360 persendian. وبسندكم إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة, berada di pagi hari atas setiap persendian dari anak Adam itu sedekah. Taslimuhu ala man laqiya sadaqatun, salamnya anak Adam atau mengucapkannya salam anak Adam terhadap orang yang menjumpai anak Adam itu sedekah. Wa amruhu bil ma'ruf sadaqatun, dan memerintahkannya anak Adam dengan perkara yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyuhu anil munkari sadaqatun, dan melarangnya anak Adam dari perkara munkar itu sedekah. Wa imatuhul adha anit thariq sadaqatun, dan menyingkirkannya anak Adam akan perkara yang mengganggu dari jalan itu sedekah. Wa bud'atuhu ahlahu sadaqatun, dan buduknya anak Adam akan keluarganya anak Adam itu sedekah. Qalu, mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya'ti syahwatan wa takunu lahu sadaqatun, mendatangi anak Adam akan syahwat dan adalah syahwat baginya anak Adam itu sedekah. Qala, Nabi menjawab,
Nabi bersabda, "Ara'aita, apa pendapatmu? Law wada'aha fi ghairi haqqiha akana ya'thamu?" Jikalau meletakkan ia anak Adam akannya bunuh pada selain haknya bunuh, apakah ada ia itu berdosa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yujzi'u min dzalika kullihi," dan mencukupi dari hal demikian seluruhnya rak'atani minat duha, oleh 2 rakaat dari salat duha. Nah, itu yang bikin sahabat kaget. Seorang suami menggauli istrinya juga sedekah, wahai Nabi, sedekah pula di situ kan syahwat. Nabi katakan kalau dia letakkan syahwatnya di tempat-tempat yang diizinkan oleh Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah, apakah dia dosa? Oh, ada dosanya. Nah, begitu juga kalau ditempatkan di tempat berpahala, dia ini sedekah. Nah, kalau hal itu semuanya tadi itu bisa terangkum hanya dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis وبسندكم إليه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه, dan menyebutkan ia Sayyidina Abi Dzar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahannya hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Nazza'a rajulun lam ya'mal khairan qattu ghusna syauqin 'anit tariq." Telah mencabut oleh seseorang yang tidak beramal ia seseorang akan kebaikan sama sekali, akan ranting berduri dari jalan. Imma kana fi sajaratin, ada kala ada ia ranting berduri itu pada pohon, faqata'ahu wa alqahu, lalu memotong ia seseorang akannya ranting berduri tersebut dan membuang ia seseorang akannya ranting berduri tersebut. Wa imma kana mawdu'an fa amatahu, dan adakala ada ia ranting berduri itu di jalan lalu menyingkirkan ia seseorang akannya ranting berduri tersebut. Fasyakarallahu lahu biha, lalu berterima kasih oleh Allah lahu baginya seseorang, biha dengan sebabnya perbuatan tersebut, fa'adakhalahul jannah, lalu memasukkan ia Allah akan orang tersebut ke dalam surga. Nah, masuk surga hanya menyingkirkan ranting dari jalan. Kalau ranting itu di pohon dipotong dibuang, atau ranting di pohon seperti apa contohnya? Nah, ke pendakian, habis pendakian itu mau belok ke kiri, ada bunga apa itu kan baru saja dipotong. Kemarin itu kalau kita lewat nggak hati-hati sih bisa nyangkut hidung situ. Potong dibuang, atau dia terletak di bawah disingkirkan. Dia orang itu tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Lam ya'mal khairan qattu, dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Hanya gara-gara buang satu ranting dari jalan, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi amalannya langsung diterima oleh Allah. Jadi untuk masuk surga itu cukup dengan satu amal yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, babun fi itfa'in nari bil lail. Bab tentang memadamkan api di malam hari. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal qala hadatsana Sulaiman an Zuhri. babun Fi itfa'in nari bil lail. Bab fi itfa'in nari bil lail. Bab tentang memadamkan api di malam hari. وبسند إلى قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. Jangan kalian biarkan akan api di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur.
Lanjut. بسند قال قال حدثنا سلمة بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمر بن طلحة قال حدثنا أصبات عن سماك عن سيدنا كريمة أن بن عباس رضي الله عنه قال جاءت مرأة telah datang oleh tikus lalu mengambil ia tikus tajurul fatillah yang menarik ia tikus akan sumbu lampu. Bajaat lalu datang ia tikus biha dengan sumbu lampu. Fa'al-qasa lalu menjatuhkan ia tikus akan sumbu lampu baina yadi Rasulullah SAW al-khumrah di hadapan Rasulullah SAW di tikar allati kana qa'idan 'alaiha yang ada ia tikar kana yang ada ia Nabi itu duduk 'alaiha atasnya tikar. Fa'ahraqat minha lalu membakar ia tikus minha darinya tikar mithla mawdi' dirham akan semisil tempat dirham. Faqala maka bersabda ya Nabi ila nittum fa'atfu surujakum apabila kalian tidur maka padamkanlah oleh kalian akan lampu-lampu kalian. Fa inna syaitana yadullu mithla hadhihi ala hadha maka sesungguhnya syaitan itu menunjukkan ia syaitan akan seperti ini itu tikus ala hadha atas ini fatuhriqahu lalu membakar ia tikus akan kalian. Hadis. Babu fi qatl al-hayyat bab tentang membunuh ular. Wa bi sanad ila qala hadatsana Ishaq ibn Ismail qala hadatsana Sa'id ibn Ajlan an abihi an sayyidina Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma salamnahunna mundu harabanahunna tidaklah kami berdamai akan ular semenjak kami memerangi akan ular. Wa man taraka syai'an dan siapa saja meninggalkan ia seseorang akan sesuatu minhunna darinya ular khifatan karena takut alaysa minni maka tidaklah ia seorang itu alaysa minna maka tidaklah ia seorang itu dari golongan kami. Hadis sudah kita baca dalam sunan dalam kitab Jami' Shaghir yang membunuh ular karena takut apalah, takut sama ular atau takut efeknya nanti ular itu akan cari dia macam-macam maka dia bukan golongan kami. Nah, وبسند قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن عيسى بن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات كلهن bunuhlah oleh kalian akan ular-ular seluruhnya ular-ular. Bunuhlah oleh kalian akan ular seluruhnya ular. Faman khafa ta'rahunna maka siapa saja yang takut dia seseorang akan tuntut balas mereka ular alaysa minni maka dia seorang itu bukan golongan dariku. Nah, itu mana khifatan di atas tadi. Khifatan itu bukan takut dari ular, tapi takut ular ini nanti punya karomat. Nah, kalau dibunuh dia ngigau malah nanti kualat bunuh ular. Yang ularnya ular sakti. Itu berarti dia bukan golongan kami. Nah, وبسند قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت إكرمة يقول الحديث فيما أرى إلى ابن عباس. Aku mendengar akan Sayyidina Ikrimah dan telah merupa ia Sayyidina Ikrimah akan hadis pada sesuatu yang aku melihat kepada Ibn Abbas. Qala berkata ia Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraka al-hayyat makhafata talabihinna falaysa minna. Siapa saja yang meninggalkannya seorang akan ular karena takut tuntutan dari mereka ular alaysa minna maka dia seorang itu bukan golongan dari kami. Ma salamnahunna mundu harabanahunna tidaklah kami berdamai akan ular semenjak kami memerangi akan mereka ular. nah, وبسند إلى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نخنس زمزم. Lalu berkata ia Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami menginginkan akan bahwa menyapu akan Zamzam, maksudnya membersihkan Zamzam. Wa inna fiha, dan sesungguhnya padanya sumur Zamzam, min hadil jinan, itu dari ini surga jinan kebun. Yani maksud jinan yani hayat isghar, ular kecil. Fa'amara Nabi SAW biqatlihinna, lalu memerintahkan oleh Nabi SAW dengan membunuh mereka, dengan membunuh ular. Nah, jadi kami tidak pernah berdamai dengan ular sejak kami perang. Penafsiran kami perang dengan ular itu perang secara tabiat, karena setiap orang pasti akan membenci ular, akan membunuh ular, dan setiap ular akan mematok orang. Itu perang tabi'i namanya. Ada penafsirannya perang dimasukkan adalah perang Nabi Adam setelah tertipu dengan nasihat si ular yang ditumpangi oleh iblis. Itu maksudnya perang. Jadi sejak Nabi Adam kita sudah tidak damai dengan ular, karena ular itu telah menipu Nabi Adam alaihissalam lewat iblis. Nah, وبسندكم إلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya Nabi, uqtul hayyati, bunuhlah oleh kalian akan ular, wadatu yatain, dan akan tufaitin, wal abtar, abataro, tupai yaitu yang memiliki dua ular yang jahat. Tufain. Tufain. Tufiatain. Pemiliknya ular. Apa pemiliknya ular? Tufain ay sahibuha, wa hiya hayyatun qabithatun ala zahriha fatan aswadan katafatain. Dianya ular yang jelek atau yang jahat. Di atas punggungnya ular itu ada fatan, garis yang berwarna hitam. Siapa itu fiatnya? Yang mempunyai dua garis. Ular yang mempunyai dua garis hitam. Dan ular yang mempunyai dua garis hitam. Wal abatara, yang yang dipotong akan yang terpotong ekornya. Apa maksud terpotong ekornya? Buntung. Itu di siapa yang buntungin? Siapa yang buntungin ekornya? Orang lain. Orang lain. Kenapa orang lain itu nggak bunuh aja langsung? Kenapa dia pelan-pelan bunuh? Ular buntung, bukan dibuntungin. Memang dia lahirnya kayak gitu, buntung. Ekornya kan biasa ular runcing, ekornya seperti dipotong. Nah, itu berbahaya, itu racunnya kuat. Dua garis yang di punggungnya, kemudian ular buntung, yang main-main yang ular buntung. Hadis
fa innahuma yaltamisani al-basara, maka sesungguhnya dua garis yang hitam, yang ular yang buntung itu bisa membutakan akan penglihatan, wa istiqanil habala, dan keduanya itu bisa menggugurkan akan kandungan. Nah, itu efek racunnya, bisa buta mata, bisa keguguran. Hadis. وبالسند إلى قال حدثنا القعنبي عن مالك النافع عن سيدنا أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melarang ya Nabi dari membunuh ular-ular kecil yang ada ya ular-ular kecil fil buyuti di dalam rumah, illa ayyakuna yatain wal abtara, kecuali bahwa adalah yang memiliki kecuali bahwa ada ia ular, itu memiliki dua garis hitam yang ada di punggung dan ular yang buntung. Fa innahuma yakhtatifan al-basar, maka sesungguhnya dua ular tersebut itu bisa membutakan akan penglihatan. Wa yatarahani ma fi butunin nisa, dan keduanya itu bisa menggugurkan akan sesuatu yang ada di dalam perut wanita. Nah, habis. وبسند قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب النافع عن ابن عمر وجد بعد ذلك. Sesungguhnya Ibnu Umar mendapati iman setelah demikian, yakni setelah meriwayatkan akan sesuatu oleh Abu Lubabah hayatan idari, akan ular yang ada di dalam rumahnya Abu Lubabah. Fa'amara biha, lalu memerintahkan ia Ibnu Umar dengannya ular, bahwa khurajat, lalu dikeluarkan akannya ular, yakni il baqi' ke baqi'. Nah, jadi ular yang ketemu dalam rumah itu nggak boleh dibunuh. Ular yang masuk rumah jangan dibunuh, kecuali kecuali ular buntung atau ular yang punya garis. Nah, itu boleh dibunuh. Kalau ular lain itu ditangkap, dibuang. Karena ular yang masuk rumah, apalagi kalau nggak tahu tempat masuknya di mana, itu bukan ular, itu jin. Maka usirlah dia 3 kali. Riwayat yang lain boleh dibunuh setelah diingatkan, 3 kali diingatkan. Nah, unzirukum, nah, bi ahdikum ma Sulaiman, aku ingatkan kalian janji kalian bersama Sulaiman bin Daud. Kali kedua diingatkan, kali ketiga diingatkan. Kalau nggak mau juga pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Minang juga boleh. Ya, ular itu diikut wilayah masing-masing nih. Nah, karena dia jin. Saya ingatkan kamu dengan janjimu kepada Sulaiman bin Daud, atau janji nenek moyangmu kepada Sulaiman bin Daud, keluar. 3 kali nggak mau, bunuh saja. Karena ada satu sahabat yang membunuh ular masuk rumah, kemudian ular itu mencelakakannya. Nah, karena itu adalah jin. Nah, kecuali buntung itu nggak ada jin yang menyerupai ular buntung. Nggak ada jin yang menyerupai ular yang bergaris hitam di punggungnya, di kepalanya. Saking jeleknya ular itu, jin itu nggak mau menyerupainya. Nah, hadis. وبسند كما قال حدثنا ابن السرحي وأحمد ابن سعيد الحمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة أن سيدنا نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته. Berkata Imam Nafi', kemudian aku melihat akannya ular setelah di baiti, di rumahnya Abu Lubabah. Rumahnya Abu Lubabah, Imam Nafi'. Di rumahnya
di rumahnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kalau antum berbicara Imam Nafi' berarti Sayyidina Abdullah bin Umar, karena Sayyidina Abdullah bin Umar punya murid Imam Nafi'. Nah, ba'du ba'da hadis Abi Lubabah. Setelah Sayyidina Abu Lubabah merakan hadis kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar menemukan ular di rumahnya. Kata Imam Nafi', saya juga melihat ular itu di rumah Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang Sayyidina Abdullah bin Umar tidak membunuhnya, akhirnya menangkap ular itu dan membawanya ke Baqi'. Nah, kalau nggak bisa untuk menangkapnya, panggil tim pemadam kebakaran. Please. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن ابي يحيى قال حدثني ابي انه انطلق sungguhnya abi telah pergi abi wa dianya abi wa sahibun dan kawannya abi ila Abi Sa'id kepada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri yaudanihi akan menjenguk akannya Abi Sa'id. Yaudani panggilnya. Mereka berdua menyenguk akan Nabi Sa'id. Fakhrajna, maka kami keluar dari sisinya Abi Sa'id. Falakina, maka kami menjumpai Abi Sa'id. Falakiana, maka kami berdua menjumpai Abi Sa'id. Lakiana, maka kami menjumpai akan kami oleh Abi Sa'id, oleh sahibun, oleh kawan lana bagi kami, bahwa dan dianya kawan yuridu menginginkan ya kawan ayyadukhala alaihi, bahwa masuk ya kawan atas Abi Sa'id. Faqbalna, maka kami sampai, nahnu kami, fajalasna, maka kami duduk di masjid. Faja'a, maka datang oleh seorang, fa'akhbarana, maka mengabarkan dia seorang, annahu sesungguhnya seorang, sami'a Abu Sa'id Al-Khudri. Akhbarana, maka datang ia seorang. Ya, seorang yang mana? Kawan Faibun. Nah, kembalikan ke kalimat yang sama, jangan diganti. Maka datang ya kawan, maka mengkabarkan ya kawan akan kami, sesungguhnya kawan mendengar ia kawan akan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Aqul, berkata ya Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, innal hawama, sesungguhnya ular hitam, minal jin, itu termasuk jin. Faman ra'a fi baiti syai'an, maka siapa saja yang melihat dia orang, fi baiti, pada rumahnya orang, akan sesuatu, falyuharrij, maka hendaklah menyuruh keluar ia seorang, alaihi, di atasnya. Bukan yuharrij, fi ha dan kha. Kalau kha memang keluar, ini kan kha fi ha. Maka hendaklah mengusir. Mengusir sama mulakan sama. Masih ya kamu sisi. Persempit. Maka hendaklah mempersempit ia seorang alaihi atas sesuatu salah samarrah 3 kali. Fa in ada, maka jika kembali ia sesuatu, falyaqtulhu, maka hendaklah ia seorang, maka hendaklah membunuh ia seorang akan sesuatu. Fa innahu syaitanu, maka sungguhnya sesuatu itu adalah setan. Hadis. Abi qala sana Yazid bin Mauhab Ar-Ramli qala sana Laith an Abi Ajlan an Sayfi Abi Sa'id Maula Al-Ansari an Abi Sa'id qala ataitu Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, fabaina, maka di antara kami, aku jalisun, fabaina ana, maka di antara kami, apa yang artinya bentara? fabaina
Baina antara itu artinya pendek. Baina baru antar. Ini baina ketika itu. ha. Itu aku duduk di sisinya Abi Sa'id. Sami'atu tahta sariri, aku mendengar di bawah ranjangnya Abi Sa'id, tahrika akan gerakan syai'in sesuatu. Fadasartu, maka aku melihat, fa iza hayyah, maka ternyata itu ular. Fakumtu, maka aku berdiri. Faqala, berkata ya Abi Sa'id, malaka, apa bagimu? Qultu, katakan hayatun hauna, ada ular di sini. Qala, berkata ya Abi Sa'id, faturidu maza, apa yang kamu inginkan? Qultu, katakan faqtulha, aku akan membunuhnya ular. Fa asyara ila baitin fi darihi, maka mengisyarat ia Abi Sa'id kepada satu kamar dari rumahnya Abi Sa'id, tilqa'a, di depan baiti, rumahnya Abi Sa'id, Kamar. di depan kamarnya Abi Sa'id. Faqala, maka berkata Abi Sa'id, inna bin ammi, sesungguhnya putra pamanku atau sepupu, karena ada yang sepupu fi hazil bait, pada ini rumah. Pada ini kamar. Falamma kana yaumu al-ahzab, maka takala ada ia sepupu pada hari Ahzab, istazana ila ahlihi, minta izin dia sepupu kepada keluarganya atau istrinya sepupu. Maka ada yang sepupu hadisa ahdin bi ursin, baru ia sepupu pada masa pengantin, pada masa dengan pengantin. Makana ada sepupu itu, Wakana, dan ada yang sepupu itu hadisan, baru akannya sepupu, sepupu lagi. baru saja Nah, ahdi biurusin, pada masa pengantin. Fa'azana hadisa ahdin itu satu kata, mudah pilih, enggak perlu pakai panggilan. ahdin biurusin, masa pengantin. Baru saja, baru masa pengantin, baru masanya pengantin dengan pengantin, Nah, baru masanya pengantin dengan pengantin, baru masa dengan pengantenan. baru masa dengan pengantinan. Fa'azina lahu, maka mengizinkan maka mengizinkan baginya sepupu oleh Rasulullah SAW. Wa amaruhu, dan memerintahkan ya Nabi akannya sepupu, ayadhaba, bahwa pergi ya sepupu, bisalahi, dengan pedangnya sepupu. Fa'atadarahu, maka mendatangi ya sepupu akan rumahnya sepupu. Fawajada imratahu, maka mendapati ya sepupu akan istrinya sepupu, qaimatan, itu hal keadaan berdiri ya sepupu, ya istri, ala babil bait, di atas pintu rumah, Baik. atas pintu kamar. Fa asyara, maka mengisyaratkan ya istri, kami mengisyaratkan ya sepupu ilaiha, kepadanya istri, birrum, dengan tombak. Faqalat, maka berkata ya istri, la ta'jal, jangan kamu terburu-buru, hatta tanzura, sehingga kamu melihat ma akhrajani, yang membuat akan sesuatu, yang membuat sesuatu akanku, yang membuat sesuatu aku keluar, yang membuat aku keluar, yang membuat sesuatu, yang membuat aku keluar sesuatu, Astagfirullah. yang membuat keluar sesuatu akanku, Yang membuat keluar ia, yang membuat keluar sesuatu akanku. Fadakhala al-baita, maka masuk sepupu ke rumah, akan kamar. Fa iza hayatun munkaratun, maka ternyata itu ada ular yang tidak dikenal. Fata anha, maka menusuk sepupu akannya ular, birum, dengan tombak. Summa kharaja, kemudian keluar sepupu biha dengannya ular, firrum, dengan tombak, tartakidu, yang masih bergerak-gerak ular. Qala, berkata ya Abi Sa'id, fala adri, maka tidak aku ketahui ayyuhuma, mana keduanya, karena ada ia sepupu asra'a, lebih cepat, ada ia keduanya asra'a, lebih cepat, mautan, akan mati, arrojulu, oleh laki-laki, awil hayah, atau ular. Fa'ata kaumu, maka mendatangi oleh kaumnya sepupu akan Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata, ud'ullah ayyuradda sahibana, berdoalah olehmu kepada Allah bahwa mengembalikan ya Allah akan
sahabat kami. Faqala, maka berkata ya Nabi, istaghfiru li sahibikum, minta ampunlah bagi kalian, bagi sahabat kalian. Ampunlah bagi kalian. Minta ampunlah oleh kalian bagi sahabat kalian. Suma qala, kemudian berkata ya Nabi, inna nafaran minal jin, sesungguhnya sekelompok dari jin, aslamu, mereka masuk Islam bil Madinah, di kota Madinah. Fa iza ra'aitum ahadan minhum, maka apabila melihat oleh kalian akan seorang dari mereka, fahziruhu, maka hati-hatilah oleh kalian akannya jin. Azziruhu. Azziruhu, maka hati-hatilah oleh kalian akannya Kalau jin. hati-hati fahzaru. Baru artinya hati-hati. Ifahdziruhu. Maka peringatkanlah oleh kalian akannya jin. Maka peringatkanlah oleh kalian akannya jin salah semarah 3 kali. Summa imbada, kemudian jika muncul, maka jika muncul ya seseorang bagi kalian, maka jika muncul ya jin bagi kalian, Maknanya antaqtuluhu. Maknanya pada. maka jika muncul bagi kalian ba'du, setelah antaqtuluhu, bahwa kalian membunuh akannya jin, faqtuluhu ba'da salas, maka bunuhlah oleh kalian akannya jin setelah 3 kali. Nah, itu hadis sahih. Pertama, hadis sebelumnya bagaimana Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ketika dibezuk dalam kondisi sakit, belum masih bisa merekam hadis kepada sahabat yang datang. Itu namanya dunia ilmu. Kalau ada walaupun sakaratul maut. Nah, di sini bukan justru hadis yang panjang. Ketika beliau sakit, datang satu orang membezuk, bergerak-gerak di baranjang, pasti adalah ular. Dan langsung yang datang berdiri, kata beliau, kamu kenapa? Ada ular. Membuat apa? Masuk dulu. Tunggu dulu. Nah, untuk kamar depan itu sekarang kan kosong. Itu kamar sepupu saya dulu. Sekarang orang mati. Nah, tahu kamu kenapa dia mati? Ketika perang Ahzab, beliau minta izin pulang ke rumah kepada Nabi. Kenapa dia minta izin pulang? Karena baru saja pengantinan. Pas dia pulang, dia buka rumah, dia ketemu istrinya di depan pintu kamar. Langsung mau ditombak istrinya. Nah, itu namanya cemburu. Nah, harusnya wanita kalau hari ini ketemu istrinya sama laki orang, santai saja deh. Ini ketemu istrinya di mana berdirinya? Di depan pintu kamar. Harusnya situ dalam kamar, nggak boleh keluar kamar. Ini merajalela kemana-mana. Istrinya berdiri di depan kamar, dia pulang bawa senjata, hampir ditombak istrinya. Kata istrinya, jangan buru-buru dulu. Kamu lihat dulu, kenapa saya keluar dari kamar? Nah, kenapa keluar dari kamar suaminya cemburu? Hah? Karena itu rumah yang bukan hanya istrinya saja yang tinggal, ada sepupunya tinggal di sana, Nabi Sa'id Al-Khudri, ada orang-orang yang lain. Maka dia cuma nggak boleh masuk kamar, nggak boleh keluar kamar. Ternyata ada ular di situ, langsung dibunuh oleh sepupu saya. Diangkat ular itu keluar, masih bergerak-gerak. Saya nggak tahu apakah dia mati dulu atau ular yang mati dulu. Maka dilapor ke Nabi, ya Nabi doakan supaya sepupu kami hidup lagi. Kata Nabi, istighfar saja untuk orang kalian. Ini dalil istighfar untuk orang mati. Nah, jadi pahala istighfar itu sampai untuk orang mati. Jadi ketemunya hadisnya bukan judulnya lengkap istighfar untuk orang mati, tidak. Cuma terselip dalil-dalil itu dalam cerita-cerita panjang. Nah, istighfiru li sahibikum, berarti boleh istighfar sampai ke orang mati. Kemudian Nabi katakan begini, ada sekelompok jin Madinah dalam masuk Islam. Kalau kalian lihat masuk dalam rumah kalian, ingatkan dia 3 kali. Setelah diingatkan 3 kali, kalau pada itu apa artinya? Terlintas di benak kepala. Kalau untuk bunuhnya, bunuh saja. Tapi penting ingatkan dulu 3 kali, jangan langsung dibunuh.
Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Itu saya ingatkan kalian dengan janji kalian bersama Sulaiman bin Daud. Nah, hadis Bismillahirrahmanirrahim. Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ibn Ajlan bi hadzal hadis mukhtasaran. Yang diringkas qala fal yu'zinhu salasan, maka mintalah izin akan seseorang 3 kali. Fa in bada, maka jika terlintas baginya seorang setelah 3 kali, fal yaqtulhu, maka hendaklah membunuh ya seorang akannya sesuatu. Fa innahu syaitan, maka sungguhnya sesuatu itu setan. hadis Abi Hasan Ahmad bin Abi Sa'id Al-Hamdani qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Malik an Safiy al-Maula ibn Aflah qala akhbarani Abu Sa'id Maula Hisham ibn Zuhrah annahu dakhala ala Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu wa zakaranahu wa atamu minhu. Maka menyebutkan akannya hadis, maka menyebutkan Hisham bin Zuhrah akannya hadis, akannya seumpamanya hadis, atamu lebih sempurna minhu darinya hadis. Qala, berkata ya Nabi, fa'zinuhu, maka minta izin oleh kalian akannya sesuatu salasat ayam 3 hari. Fa'in badalakum, maka jika terlintas bagi kalian setelah 3 hari, setelah demikian, faqtuluhu, maka bunuhlah oleh kalian akannya sesuatu. Fa'innama, maka hanya saja dianya sesuatu itu syaitan. hadis Abi Hasan Sa'id bin Sulaiman an Ali bin Hashim qala hadatsana Ibn Abi Layla an Thabit al-Bunani an Abdurrahman bin Abi Layla an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila. sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya ya Nabi, an hayatil buyut, dari ular rumahan. Faqala, maka berkata ya Nabi, idza ra'aitum minhunna syai'an, apabila kalian melihat dari mereka akan sesuatu, fi masakinikum, pada tempat-tempat kalian, faqulu, maka hendaklah kalian membaca ansyadukunna al-ahd alladhi akhadha alaikunna Nuh. Aku ingatkan akan kalian akan janji kalian yang mengambil janji kalian tak ada, kalian yang tambah-tambah, yang mengambil janji alaikunna atas kalian oleh Nabi Nuh. Ansyadukunna al-ahda, dan aku ingatkan akan kalian akan janji yang akhadha alaikunna Sulaiman, yang kalian mengambil akannya janji yang mengambil alaikunna atas kalian Sulaiman oleh Nabi Sulaiman. Allah tu'zunu, bahwa tidak kalian menyakiti akan kami. Fa'in udna, dan maka jika mereka mengganggu, faqtulhunna, maka hendaklah bunuh oleh kalian akannya dah. fa'in udna, maka jika mereka Mengganggu, udna, ada yang udu, maka jika mereka kembali. jadi dibuat itu 3 hari. Tangkap ularnya, omongin ularnya, buang. Masuk lagi besok, tangkap, omongin, buang. Nah, besok tangkap, omongin, buang. Keempat kali dia tangkap, potong kepalanya. Nah, jadi 3 kali itu maksudnya 3 hari, sesuai dengan hadis sebelumnya. Itu sahih juga. Abi Qadasana Amr bin Aun qala akhbarana Abu Awanah an Mughirah an Ibrahim an Ibn Mas'ud anhu qala Iqtulul hayah, bunuhlah oleh akan ular, kullaha, seluruhnya ular, ilal jannah, kecuali jannah, itu jenis ular. Al-bayadal, yang putih, al-bayad yang putih, al-abiyad yang putih, alladzi ka'annahu qadibul fitdah, yang seolah-olah dianya ular itu potongan perak. Qadib potongan perak. Nah, jadi ular putih jangan dibunuh, jin, usir saja, kecuali keempat kali dia masuk rumah. Babu fi qatlil awzaq, bab tentang membunuh tokek. Oke. Awzaqatan nanti tokek, Cicak. ya. Nah, kalau dibilang tokek, berarti cicak nggak perlu dibunuh. Tapi kalau bilang cicak, tokek dah masuk. Nah, perintah kepada yang kecil mencakup yang besar. Perintah kepada yang besar, selamat cicak.
وقال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أمير بن سعيد عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزاق, telah memerintahkan Rasulullah SAW dengan membunuh cicak. Wasamahu, dan menyebut ia Nabi fusikon, tikus, kan tikus. Wasamahu, dan memberi nama ya Nabi bukannya cicak, Uwaisikon, kan tikus. Sejak kapan Nabi ngasih cicak tu tikus? Uwaisikon, tikus. Namanya fusikon. Sedang Fatih. Tikus. Ini dah kacau ni. Itu penghinaan kepada Rasulullah. Tidak ada dalam sejarah Nabi kasih cicak dengan nama tikus, tikus dengan cicak. Tidak pernah di Nabi bolak-balik itu nama hewan. Menyebut ya Nabi akan cicak. Ya, akan Cicak. Waisikon artinya hewan kecil perusak. Fasik, perusak. Waisik, hewan kecil ditasghir. Cuman Nabi pernah menyebut cicak waisik, tikus juga waisik. Bukan cicak seperti tikus. Terus Berkata Muhammad bin Sabbah Al-Bazzaz qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Sahih an abihi an Sayyidina Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Rasulullah sallallahu, man qatala wazaqatan fi awli darbatan, siapa saja yang membunuh ya orang akan cicak. apa yang ada perbuatan? Sebuah pukulan. Darbatin. Betul singkat. Man qatala wazaqatan fi awali darbatin, siapa saja yang membunuh ya orang akan cicak pada satu kali pukulan, falahu kadza wa kadza hasanatun, maka baginya ini dan ini nisbah kebaikan. Man qatala fi darbatis tsaniyah, dan siapa saja yang membunuh akannya cicak pada pukulan kedua, falahu kadza wa kadza, maka baginya seseorang ini dan begini hasanatan nisbah kebaikan. Adana minal ula, kurang dari yang pertama. Man qatala fi darbatis salisah, dan siapa saja yang membunuh akannya cicak pada pukulan ketiga, falahu kadza wa kadza, maka baginya seseorang ini dan begini hasanatan nisbah kebaikan. Adana minal saniyah, lebih kurang dari yang kedua. Abi Qasim Muhammad bin Sabbah Al-Bazzaz qala hadatsani Ismail ibn Zakaria an Sahih qala hadatsani akhi wa ukhti an Sayyidina Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi awal darbatin 70 sana, pada pukulan pertama 70 nisbah kebaikan. Jadi pukulan itu menentukan pahala. Sekali pukul mati besar pahalanya, dua kali pukul berkurang pahalanya. Dipukul-pukul enggak mati-mati enggak dapat pahala. Babun fi fadli zari, bab mengenai membunuh sumur kecil. Wabihi qarasana Qutaibah ibnu Sa'id anil Mughirah yani ibnu Abdurrahman an Abi Zinadi an A'raji an Abi Sayyidina Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazal nabiyyun minal anbiya, berteduhnya ia nabi dari para nabi, tahta syajarah, di bawah pohon. Faladaghathu namlatun, lalu menggigit akannya Nabi oleh semut. Fa'amara bijihazihi, lalu memerintahkan ia Nabi dengan perlengkapan alat-alat. Fa'ukhrija min tahtiha, lalu dikeluarkan akannya alat-alat itu dari bawah pohon. Thumma fa'ukhrija, lalu dikeluarkan darinya di bawah pohon. Apa yang dikeluarkan dari bawah? Alat-alat Ustaz. Alat. Semut Ustaz. Semut dikeluarkan dari. Lalu dikeluarkan semut, akannya semut dari bawah pohon.
thumma amara biha fa uhriqat. Kemudian memerintahkan ia Nabi dengan semut tersebut, fa uhriqat, lalu dibakar ia semut. Fa auhallahu ilaihi, lalu berfirman ya Allah kepadanya Nabi, fahalla namlatun wahidatun, maka apakah satu ekor, karena satu ekor semut tersebut, kenapa kamu bakar semuanya sementara yang menggigit cuma satu? Nah, jadi nggak boleh membakar semut, tidak boleh merusak semut kecuali yang menggigit saja. Hadis. Apabila qala Ahmad ibn Salih qala sana Abdullah ibn Wahb qala sana Yunus an Abi Sihabi an Abi Salama ibn Abdurrahman wa Sa'id ibn Musaybih an Sayyidina Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna namlatan kharasat nabiyyan, sesungguhnya seekor semut menggigit ia akan seorang nabi minal anbiya, dari para nabi. Fa'amara bi qaryatin namli fa uhriqat, lalu memerintahkan ia Nabi dengan sarang semut, lalu dibakarnya ia sarang semut. Fa'auha Allahu ilaihi, lalu Allah berfirman kepadanya Nabi, afi an qarasatka namlatun, maka apakah padanya bahwa seekor semut yang menggigitmu, apakah bahwa menggigit kepadamu oleh seekor semut? Ahlakta ummatan minal umami tusabbihu, apakah kamu membinasakan akannya satu umat, satu bangsa semut dari bangsa-bangsa, dari bangsa semut, tusabbihu, yang ia bertasbih. Nah, kenapa satu semut yang menggigit kamu, kamu musnahkan satu umat yang dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wabila qala Ahmad ibn Hanbal qala sana Abdul Razzaq qala sana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah ibn Utbah an Sayyidina ibn Abbas qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an fasli arba'in minal dawab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari membunuh empat dari hewan melata. Apa saja itu? An-namlatu wan-nahlatu wal-hudhud was-saradu. Yang pertama yaitu semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung hudhud, ketiga burung surat, sejenis burung. nah, surat itu burung apa? Burung cendet. Burung? Nah, ini kemarin cendet. Burung Arab juga, burung surat. Burung cendet. Dari di internet, ya. Dia apa bentuk? Kayak burung pipit tapi ada cuma hitam. Burung cendet itu saya Jakarta. Cendet ya. Nah, hadis. Wabila qadasana Abu Salih Mahmud ibnu Musa qadasana Abu Ishaq Fazariyu an Abi Ishaq Syaibani an Sina ibni Sa'di qala Abu Dawud wa huwa al-Hasan ibnu Sa'di an Abdurrahman ibni Abdullah an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi, dalam satu perjalanan lalu Nabi pergi untuk menunaikan hajat. Fara'aina hummaratan ma'aha, lalu kami melihat seekor burung bersamanya, burung farkhani, itu dua anak burung. Fa'akhasna farakhaina, lalu kami mengambil dua anak burung tersebut. Fajaat, lalu datang hinggap ia burung. Fajatil maratu, lalu datang ia burung. Faja'alat tu'arrishu, lalu menjadikan ia burung itu berputar-putar. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala
man faja'a hazihi biwaladiha, siapa yang menyakiti ini burung dengan anak mengambil anaknya burung, ruddu waladaha ilaiha, kembalikanlah oleh kalian akan anaknya burung kepada ibunya, kepada induknya. Wara'a qaryata namlin qad harraknaha, dan Nabi melihat akan sarang semut, sungguh kami telah membakarnya. Faqala man harraka hazihi, siapa yang telah membakar ini sarang semut? Qulna, kami katakan, nahnu, kami. Qala innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar, sesungguhnya membakar sarang tersebut tidak pantas oleh seseorang bahwa menyiksa dengannya api kecuali pemilik api, yaitu Allah. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi bukan hanya memikirkan umat manusia, tapi juga burung yang kesusahan kehilangan anaknya, semut yang dibakar di sarang-sarangnya. Itu Nabi ingatkan umat untuk tidak mengganggu sesama. Nah, babun fi qatlid difda, bab mengenai membunuh katak. Nah, katak itu dibunuh terpelihara, baca hadisnya. Wabila qala Muhammad ibn Kasir qala sana Sufyan an ibni Abi Zidbi an Sa'idi ibni Khalid an Sa'idi ibn Musayyab an Abdurrahman ibn Utsman anna tabiban sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang dokter bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an difda, mengenai katak, yaj'aluha fi dawa, yang menjadikan dokter akannya katak itu sebagai obat. Fanahahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qasliha, lalu melarang akannya dokter oleh Nabi dari membunuhnya katak. Nah, jadi nggak boleh dibunuh katak, dibiarkan saja hidup, juga tidak dianjurkan untuk pelihara, kecuali memang hobi, nggak ada masalah. Misalkan di kolam renang katak, atau di empang. Babun hazfi, Babun fil khasbi, bab mengenai ketapel. Wabili qala sana Afsu ibnu Umar qala sana Syu'bah an Qatadah an Uqbah ibni Sahbani an Abdullah ibni Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khasbi, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penggunaan ketapel. Qala Nabi berkata, innahu la yasidu soidan, sesungguhnya ketapel itu tidak bisa digunakan untuk memburu akan satu buruan, wala yanka'u aduwan, dan tidak bisa juga digunakan ketapel itu untuk membunuh musuh. Wa innama yafqa'u aina wa yaksiru sinna, hanya saja ketapel itu merobek akan mata dan menghancurkan gigi. Nah, membuat buta mata dan menghancurkan gigi. Babu ma ja'a fil khitan, Babu ma ja'a fil khitan, bab tentang hadis-hadis yang melewatkan tentang khitan. Wabila qala sana Sulaiman ibnu Abdurrahman Damashqi wa Abdul Wahhab ibnu Abdurrahman As-Sajai qala hadasana Marwanu qala sana Muhammadun ibnu Hasan qala Abdul Wahhab Kufiyu an Abdul Malik ibnu Umair an Ummi Atiyah Ansariyah anna imra'atan kanat tahtinu bil madinati, sesungguhnya ada seorang perempuan, seorang wanita yang adalah wanita itu berkhitan di kota Madinah. Itu penting dicatat. Ini mereka nggak mau khitan wanita dan katanya perlindungan anak. Mereka ingin menciptakan wanita-wanita muslimah itu seperti wanita barat, yang ketika tersentuh sedikit saja dengan pakaian dia akan mencari pasangannya.
nggak bisa terpuaskan oleh suaminya, dia kawin sama kuda. Ini yang mau dibuat masyarakat muslimah seperti itu, sehingga buat aturan nggak boleh fitnah. Nah, nggak boleh fitnah, kita lihat sendiri. Oke, pemotong kuku kan bisa juga. Nah, hadis. Maqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya wanita tersebut, la tunhiki fa inna zalika, sesungguhnya jangan engkau habiskan semua, karena sesungguhnya hal demikian itu ahdha lil mar'ah wa ahabbu ilal baghli, lebih bermanfaat baginya perempuan dan lebih disukai oleh suami. Apa yang jangan dihapuskan? Yang jangan dihapuskan tuh Anda. nah, jadi fitnah anak wanita itu jangan sampai habis. Nah, kalau habis dia jadi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah habis. Nah, oh itu suaminya melestari, itu istrinya nggak biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak sama sekali dia jadi kuda jantan. Nah, maka harus sederhana, potong sedikit saja. Nah, babun Fi masyin nisa'i ma'ar rijali fit thariq, bab mengenai berjalannya kaum wanita beserta kaum laki-laki di jalanan. Wabila qadasana Abdullah ibnu Maslamah qala sana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad an Abil Yamani an Shaddadi ibni Abi Amri ibni Hammasi an abihi an Hamzah ibni Abi Usaid Ansari an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Usaid Ansari itu mendengar akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa kharijun minal masjidi, Nabi berbicara dan dianya Nabi itu keluar dari masjid, berada di luar dari masjid. Fakhtalata rijalu ma'an nisa'i fit thariq, sehingga bercampur baur, berkumpul olehnya laki-laki bersama dengan kaum wanita di jalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i, bersabda olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya kaum wanita, istakhirna fa innahu laisa, istakhirna, hendaklah kalian memperlambat, karena sesungguhnya memperlambat itu laisa lakunna antahkukna tariqah, tidak ada sebab baginya, sebab kalian wanita bahwa berhak akannya jalan, untuk memenuhi jalan. Alaikunna bihafadit tariqi, atasnya kalian itu berjalan di sisi pinggirnya jalan. Fakanatil mar'atu talsaqu bil jidari fakanat mar'atu talsaqu bil jidar, dan sehingga adalah ia perempuan itu berdekatan, menempel dengannya dinding, hatta anna thawbaha, sehingga sesungguhnya pakainya wanita itu la yata'allaku, sungguh benar-benar tertaut, bergantung, bil jidar, dengannya dinding, min lusukiha, dari menempelnya perempuan dengannya dinding. Nah, jadi Nabi katakan ketika bercampur baur laki perempuan di jalan, perempuan mundur dulu, laki-laki suruh duluan. Kalian nggak punya hak jalan di jalan, kalian kalau perlu jalan juga di pinggir, sehingga pada saat itu wanita jalan nempel ke dinding pinggir jalan, sehingga kainnya nyangkut di dinding saking rapatnya. Hadis Wabila kalau sana Muhammad ibnu Yahya ibni Faris pada sana Abu Qutaibah Salmu ibnu Qutaibah an Dawud ibni Abi Salih Muzani an Nafi' an Sayyidina ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
naha an yamshi, melarang bahwa berjalan, yakni rajul, yaitu seorang lelaki, bainal mar'atai, di antara dua orang wanita. Babun fir rajuli yasubbud dahri, bab mengenai seorang lelaki yang mencaci maki akannya masa. Wabila qala sana Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan wa ibn Sarhi qala hadasani Sufyanu an Zuhri an Sa'id ibn Sayyidina Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berfirman, yu'zini ibnu Adam, telah menyakitkanku oleh anak Adam, yasubbud dahra wa ana dahru, mencela ia akannya masa dan aku adalah masa. Biadiyal amru, dan di dalam genggamanku akan semua urusan, uqallibu laila wan nahar, aku membolak-balikan akannya malam dan siang. Nah, jangan mencela masa, karena hakikat masa itu dikendalikan oleh Allah. Allah yang membolak-balikan masa. Mencela masa berarti mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Nah, petang Sunan Abi Daud tanggal 23 November 2025. Sunan Abi Daud. Pertama, sanad dari Syekh Nur. Perwi Sunan Abi Dawud As-Sijistani an Syekhina Jalil Abdullah bin Said Al-Lahji Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Dari Syekh Nur punya guru Abdullah bin Said Al-Lahji Al-Hadrami. Guru beliau Al-Alama Said Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ahda. Guru beliau orang tuanya sendiri Allama Said Muhammad bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Ahda. Dia berguru kepada gurunya Allama Said Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahda. Dia punya guru pamannya sendiri Syaraful Islam Hasan bin Abdul Bari Al-Ahda. Dia punya guru Al-Allama Wajihuddin As-Said Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahda Az-Zubairi. Dia punya guru orang tuanya sendiri Allama Nafis Al-Islam Sayyid Sulaiman bin Yahya Al-Ahdal Az-Zubaidi bin Muhammad Syarif Maqbul Ahdal Az-Zabidi kan. Dia punya guru itu pamannya, saudara ibunya Imaduddin Sayyid Yahya bin Umar Maqbul Ahdal Az-Zabidi. Dia punya guru Syekh Allama Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki. Dia punya guru Hafiz Muhammad bin Alauddin Al-Babili. Dia punya guru Allama Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili. Dia punya guru Al-Jamaluddin Yusuf bin Zakaria Al-Ansari. Dia punya guru orang tua sendiri Syekhul Islam Qadi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Dia punya guru Muslim Mesir Al-Iz Abdul Rahim bin Muhammad Ma'ruf bin Al-Furat Al-Hanafi. Dia punya guru Abi Hafaz Umar bin Hasan bin Maziyad bin Amila Al-Muraghi Al-Kabir. Dia punya guru Fakhru Ibn Al-Bukhari Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Bukhari Al-Hambali. Dia punya guru dari Musnid Abi Hafaz Umar bin Muhammad At-Tabarazdi Al-Baghdadi. Dia merupakan dari dua gurunya Abi Badar Ibrahim bin Muhammad bin Mansur Al-Karhi dan Abi Fatah Muhli bin Ahmad bin Muhammad Ad-Dumi rahimahullah ta'ala. Simaan alaihimah mulaffaqan. Keduanya mereka daripada Hafiz Kabir Abi Bakar Ahmad bin Ali As-Sabil Al-Fatih Al-Baghdadi. Dia punya guru Abi Umar Qasim bin Jafar Abdul Wahid Al-Hashimi. Dia punya guru Abi Ali Muhammad Ahmad Al-Lu'lu'i. Dia punya guru pengarangnya sendiri Al-Hafiz Sulaiman bin Ash'as Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Ini satu riwayat. Nah, riwayat yang lain Syekh Nur merupakan daripada
Musnad Hijaz Syekh Alama Muhammad Yasin Al-Badani. Dia dari gurunya Musnad Umar bin Atta Ad-Dimashqi, dari gurunya Abdul Khair bin At-Taba' Dimashqi, dari gurunya Abdurrahman Az-Kazbari Al-Hafid, dari gurunya Muhammad bin Uqailah Al-Makki, dari gurunya Alauddin bin Abi Bakar Al-Mizjaji Al-Yamani, dari gurunya Yahya bin Ma'ahdal, dari gurunya Abi Bakar Ali Baqqah, dari gurunya Abdurrahman bin Ali Ad-Daiba Asy-Syaibani, dari gurunya Hafiz Muhammad Abdurrahman As-Sakhawi, dari gurunya Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, dari gurunya Alama bin Muhammad Al-Mutarriz, dari gurunya Alama Yunus bin Ibrahim Ad-Dabus, dari gurunya Alama Ali bin Husain bin Mukir, dari gurunya Al-Allama Fadl bin Sa'as Isfirayini, dari gurunya Alama Hafiz Khatib Al-Baghdadi, dari gurunya Al-Allama Ja'far bin Abdul Wahid Al-Hashimi, dari gurunya Alama Abi Ali Muhammad bin Ahmad Al-Lu'lu'i, dari gurunya yaitu pengarang Hafiz Abi Dawud Sulaiman bin Sa'ad Sijistani. Nah, itu dua sanad Sunan Abi Dawud, Dawud Syekh Nuruddin. Kemudian sanad Sunan Abi Dawud kepada Syekh Sufyan Nur. Arwi kitab Sunan Imam Abi Dawud As-Sijistani dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi Sima'an li Ba'di ijazah li Baqi an Sayyid Muhammad Ali Tahir Al-Watari Sima'an li Ba'ad ijazah lil Baqi Muhammad an Ahmad Manatila Al-Azhari an Muhammad Amir Al-Kabir. Kemudian juga daripada syarahnya alamat Syekh Mahmud bin Muhammad Ahmad Al-Ibn Khatta As-Subuki ijazah dari gurunya Abi Abdullah Muhammad Ulais Al-Maliki dari Muhammad Amir As-Saghir. Kemudian sanad yang lain Muhammad Subuki aidan dari Syekh Salim bin Abi Far Al-Bishri Syekh Jami Al-Azhar, dari Burhan Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri dari Muhammad Amir As-Saghir, dari bapaknya Muhammad Amir Al-Kabir dari Muhammad bin Salim Al-Hifni. Kemudian sanad yang lain Mahmud As-Subuki aidan daripada Samsi Muhammad bin Muhammad Hussein Al-Ambani Ambabi Al-Syafi'i Al-Mustafa Muballigh Al-Muhammad bin Ali Al-Shamwani Al-Muhammad Munir As-Samanudi. Dia adalah dan Muhammad bin Salim Al-Himni, kedua-duanya daripada Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Budairi Ad-Dimyati, termasuk dengan Ibn al-Mayyit, daripada Burhan Ibrahim bin Hasan Al-Qurani, juga daripada alamat Syekh Idris bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawi Mufti, dan Mufti Syekh Sa'id bin Ahmad Al-Laqnawi Al-Kanamfuri ijazatan ilahuma As-Syarih Muhaddis Syekh Khalil Ahmad Al-Ayubi Al-Ansari As-Sahar Ranfuri. Ini dia. Dan Syekh Muhammad Muzir An-Nanuturi dan Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madini Uma an Syekh Muhammad Ishaq bin Muhammad Abdul Ad-Dihlawi berkubur di Makkah. An jaddihi jihadil Syekh Abdul Aziz bin Ahmad Waliullah Ad-Dihlawi, dari bapaknya Imam Syekh Ahmad Waliullah bin Ibrahim Ad-Dihlawi an Abi Tahir Muhammad Ibrahim Al-Karawani Al-Madani an Abi Syekh Burhan Ibrahim bin Hasan Al-Karwani Al-Madini an Safiuddin Ahmad bin Ahmad Al-Qashashi Al-Madani bi Jazi Al-Amma min Asy-Syams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli an Syekh Islam Zakaria bin Muhammad Ansari an Musnidiyah Al-Misriyah Izzuddin Abdul Rahim Ma'ruf bin Ibn Al-Furat Al-Hanafi an Abi Hafaz Umar bin Hasan bin Mazid Al-Muraghi an Fakhruddin Ali Ahmad bin Abdul Wahid terkenal dengan Ibn Al-Bukhari, dari Abi Hafaz Umar bin Muhammad At-Tabariz Al-Baghdadi. Wala akhbar Nabi Syekhani Ibrahim bin Muhammad Mansur Al-Qarhi wa Abu Al-Fattah Mufli Ibn Ahmad Ad-Dumi Mulaffaqan. Qala akhbar Nabi Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali As-Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi. Qala akhbar Imam Qadi Abu Umar Qasim bin Ja'far bin Abdul Wahid Al-Shimi Sima'an. Qala akhbarana Abu Ali bin Umar Al-Lu'lu Sima'an. Qala hadatsana jami'u, pengumpulnya Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Hasan As-Sijistani. Dengan keberkahan nama-nama para aulia, para wali,
yang ada dalam sanad-sanad ini. Semoga keberkahan mereka Allah berikan kepada kita semua. Dan sanad tersebut hadis Sunan Abi Daud yang sudah dibaca dari awal sampai akhir, kemudian ada yang ikuti sebagian dan sebagainya. Ajaztukum bikuli hadis sanad. Ala haziniyah kunyatin sarya khususan di hadal mu'allif Abu Dawud As-Sijistani wa kuliman ittasalna bihim bila Imam Abi Dawud wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lakum wa lana bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Zuhur tafakuh 2 tetap. Nanti jam 11 tafakuh